Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Saudara, perenungan kita hari ini akan terambil dari Kejadian pasal 5 ayat 25 sampai 32. Ini adalah bagian terakhir dari pembahasan perikop kelima. Judul perikopnya adalah Keturunan Adam. Demikian firman Tuhan. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia mempunyai anak Lamek. Metusalah masih hidup 780 tahun lagi setelah mendapatkan Lamek. Ia juga mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia mempunyai seorang anak laki-laki dan menamainya Nuh. Katanya, anak ini akan memberi penghiburan kepada kita dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Lamek masih hidup 595 tahun lagi setelah mendapatkan Nuh. Ia mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Setelah Nuh hidup 500 tahun, ia mempunyai anak Sem, Ham, dan Yafet. Saudara, dalam ayat-ayat yang kita baca hari ini, kita melihat penjelasan mengenai riwayat hidup Metusalah, Lamek, dan Nuh. Nah, Metusalah hidup selama 969 tahun di dunia. Nah, ini merupakan usia terpanjang dalam sejarah umat manusia. Nah, ketika ia berumur 187 tahun, dia mempunyai anak yaitu Lamek. Dan ia masih hidup selama 782 tahun setelahnya. Nah, kemudian Lamek mencapai umur 777 tahun di dunia. Dia memiliki anak yaitu Nuh di usia 182 tahun. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa setelah Nuh berusia 500 tahun, ia memiliki anak yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, saudara, selanjutnya kita akan secara khusus melihat penjelasan di ayat 29, yaitu ketika Lamek menamai anaknya Nuh, yang berarti istirahat. Lamek memberikan nama tersebut dengan harapan agar Nuh itu menjadi penghibur, berkat, dan juga penolong di tengah dunia yang telah rusak karena dosa. Nah, beberapa penafsir Alkitab melihat bagian ini sebagai keluhan sekaligus kesadaran Lamek atas kesulitan hidupnya. Bukan hanya kesulitan dalam hal bekerja, tapi juga kesengsaraan lain yang diakibatkan oleh dosa. Nah, selain itu, di balik kalimat anak ini akan memberi kepada kita penghiburan, di kalimat ini juga tersirat nubuatan tentang kedatangan Mesias. Melalui Lamek, Allah kembali mengingatkan tentang janjinya mengenai Mesias yang akan membebaskan manusia dari dosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sampai hari ini semua manusia masih merasakan hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Lamek. Dengan masuknya dosa, kehidupan manusia menjadi sangat sengsara. Setiap hari kita bersusah payah untuk bekerja, bertahan hidup, menghadapi orang-orang yang mungkin curang, mungkin berbuat jahat, dan masih banyak lagi kesulitan-kesulitan yang kita alami setiap hari. Terkadang hal-hal tersebut membuat kita lelah, putus asa, dan tidak dapat melihat harapan atau jalan keluar. Namun, sebagai orang percaya, Allah memberikan kita harapan di tengah dunia yang telah rusak oleh dosa, yaitu melalui Kristus, Sang Mesias. Di dalam Dia kita akan menemukan penghiburan, harapan, dan kepastian akan keselamatan. Saudara, mari kita bersyukur atas anugerah Allah yang indah ini. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Apakah saat ini saudara merasa bahwa hidup sangatlah sulit? Atau mungkin saudara tidak melihat adanya harapan atau jalan keluar dalam hidup saudara? Jika iya, maka mari bawa semua kesulitan saudara di dalam doa kepada Allah. Mintalah kekuatan dari Allah sehingga saudara menyadari bahwa hanya di dalam Kristuslah kita akan mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan harapan yang pasti. Dan mari meminta kekuatan dari Allah sehingga saudara tidak putus asa dan selalu mampu untuk bersyukur.
Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk satu hari yang baru yang Tuhan izinkan untuk kami jalani lagi. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya kami harus bersyukur karena kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan, pergumulan hidup, atau kami belum melihat jalan keluar dari semua permasalahan kami. Kami mau taruhkan itu semua ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan memberikan kami kekuatan, penghiburan, dan juga harapan. Kami berdoa, berikan kami kekuatan sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.